Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Kata fima kuntum untuk tanda wakafnya mboten? Huruf qaf. Qaf lam. Soalnya teng kita begitu mau tanda tanda wakaf ya. Nah, ayat yang lain. Kita baca ulang saja. Qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Mustad, ini dhad tetap posisinya lidahnya mendorong gigi agak monyong. Mustad, sebab naik mulutnya mboten moyong nanti jadi huruf dal. Mustad. Nah, dal. Sekali lagi. Qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila.
faulaika asallahu an ya'fu anhum faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura wa kana Allahu afuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'an wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'an wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Ya, ini beberapa ayat yang sangat menginspirasi khususnya bagi saya. Tentunya bagi jamaah semuanya, bagi siapapun yang mengambil pelajaran sangat bermanfaat. Kita kaji mananya. Innalladzina tawaffahumul malaikatu, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, ya, artinya ada malaikat yang ditugaskan mematikan orang, yaitu malaikat Israil. Tetapi wafatnya, meninggalnya dzalimi anfusihim, dalam keadaan zalim pada dirinya sendiri. Lalu qalu fima kuntum, malaikat itu menanyakan fima kuntum, ini kamu bagaimana, ini kondisinya kok begini, oh gitu. Lalu orang itu menjawab qalu kunna mustad'afina fil ard, mereka mengatakan, menjawab, kondisi kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang enggak berdaya di muka bumi ini. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan faduhajiru fiha, maka lalu malaikat menanyakan lagi, bukankah bumi Allah itu luas? Nek kowe kangen nang kene ya pindah aja nang kene. Di sini kesulitan ya kamu jangan ini pindah ke tempat lain. Faduhajiru fiha, kamu pindah. Orang-orang yang kondisinya begitu tadi, faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka tempatnya di jahanam, wasaat masiro, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Kalau melihat kepada riwayat daripada ayat ini turun, memang itu berkenaan dengan orang-orang Islam pengikut Rasulullah yang waktu itu masih berada di Mekah. Jadi orang-orang yang meninggal, dicabut nyawanya
bil iqamati mal kufar, masih tinggal bareng orang-orang kafir, fi dari syirki, di negerinya kemusyrikan, watarkil hijroti ila iman, tapi tidak mau pindah ke tempat-tempat orang beriman. Kalau dulu kan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Mekah dianggap darul musyrikin, sementara darul mukminin adalah Madinah. Lah kok ada orang-orang yang di Mekah jere mlebu Islam, ora gelem pindah, malah karena takut ketahuan Islamnya mengko disiksa sama orang musyrik, jadi mereka menyembunyikan Islamnya. Malah ketika diminta ikut berperang dalam perang Badar, melu kelompok musyrikin. Lalu ada yang terbunuh di situ, maka dia dianggap seperti ini kondisinya. Tempatnya dia dianggap lebih memilih keselamatan duniawi intinya kan. Ini kita kan kalau sekarang ya nggak begitu lah, nggak ada penyiksaan apa. Kalau mungkin di Uighur di sana di luar negeri mungkin, atau di Palestina. Tapi kalau di sini apakah kita tidak berlaku ayat itu? Ya mestinya tetap berlaku, tapi kondisinya tentu bukan kita itu masalah iman atau tidak iman. Tadi saya sempat meminta penjelasan ulang tentang cerita kondisi keluarga Mbah Humam. Dalam hal ini keluarga Likbariyah itu kan anaknya banyak. Ketika masih pada di sini dulu pangelan, makan saja susah. Kemudian ada riwayat bahwa ada salah seorang putranya yang karena mungkin kondisinya tercukupi oleh Mbah Humam, akibatnya tidak semangat, daya juangnya tinggi, tidak untuk memperbaiki hidup. Lah, ngurus kendaraan ana, makan ada, tempat ada, sehingga sama Mbah Humam kalau diceritakan mengamalkan ayat ini, wis kowe anggere nang kene bae kaya iki ora bakal berubah, kowe siki lunga kang kene. Kasar kan ya, diusir. Nggih, kowe tek wae duit, nggo sangu mangan nganah. Tapi lunga kang kene. Aja bali ngeneh, aja bali mengurung orang tuamu, nek kowe urung bisa nanggung uripmu dhewek, gampangane. Sama Mbah Humam dikasih uang, suruh pergi, diusir. Bar itu Mbah Humam nangis. Artinya ada kondisi-kondisi kadang-kadang kita harus begitu. Kasarnya teganian nih mbok zaman siki. Tega temen nih. Ya kadang-kadang kalau orang tidak ditegain memang begitu. Iya. Alasannya nang apa yang anu balung, mari sing kata-kata umum lanyong anu balung cilik. Bisane kayak gitu. Apa iya? Karena ayat ini saya sudah membaca, sudah mengerti artinya sejak aliyah, maka ketika lulus aliyah saya menyadari betul bahwa perbaikan hidup ya harus hijrah lah bahasanya. Saya berpikir wis anake wong ora duwe bukan berarti tidak syukur, gantengnya ya ora gitu. Lah terus anggere uli sinau bebeh ora gelem sinau, alasane ora duwe biaya, terus kepriwe masa depannya. Maka diilhami oleh ayat ini, kemudian digabung dengan ayat surat Al-Ankabut ayat terakhir. Monggo itu bisa diwariskan ke putra-putri jenengan atau ke jenengan sendiri. Kalau ayat ini tadi mengatakan pokoknya anggere wong kangelan nang sewijining nggon, alasane kena nyonang kene ora bisa apa-apa, itu tidak bisa diterima sama Allah. Pindah aja nang kono. Maka sekarang kita banyak melihat bahwa sekedar dadi bakul degan, es degan, misalnya monggo jenengan survei sekitaran Cilacap, apakah bakul es degan kuwi wong Cilacap kabeh apa ada orang dari luar kota?
ada. Orang bahkan kebanyakan bakul buah. Apakah nang Jepara orang ana wong tuku buah? Dadak mengeneh. Bakul Tegal jenengan daleme ngendi asline nyong Tegal. Apakah nang Tegal ora wong nang Tegal ora wong minum Tegal? Konsep itu diterapkan. Ya minimal barangkali angger ana wong kangelan nang sawijining daerah pindah nang nggon liyane arep ngapa-ngapa usaha apa-apa kadang ora pada kenal likih ora pati ya izin misalnya. Tapi kadang-kadang ketika di tempat sendiri loh percuma kayak anaknya Pak Paiman sekolah dhuwur-dhuwur udah dipakul nasi goreng mungkin ada mindernya. Tapi ketika di tempat lain bakul sate jenengan sih jenengan mana tulis sate Madura dengan bangga ya Madura apa nang Madura lu mangan sate itu konsepnya. Saya masih ingat persis ketika lulus aliyah di sini pokoknya aku harus bisa kuliah. Nang di bukapan orang ngerti, orang duit duit, sekolah harus bayar. Maka kita ditanya sama Pak De Nur kuas ikar kepriwe bismillah Pak De nyong arep pindah arep lunga meng Jakarta. Nyong kepengen kuliah mbuh kapan mbuh nang endi engko nggar orang nyong di ilmu mas ora kanggo gawean. Itu perjuangan saya untuk bisa menemukan jalan di Jakarta itu 6 bulan. Kira-kira 6 bulan sebentar apa kamu 6 bulan saben dina ngrasake nyong sing kepriwe uripe ya Allah. Ngelamar ngana ora ditampa. Boleh kerjaan ngene langka gawean. Demi Allah saya pernah sampai nanya sama saudara yang jadi pemborong bangunan. Lik, nyontek melu kerja lah. Ya tukang belajar ngaduk ke Pak Bri. Aduh, agi ora gawean. Agi ora gawean, ngaduk agi ora gawean. Lamar ngajar, ngono jeneng lulusan kebarongan mawi ranking 1 lah, lo juara provinsi cerdas amat kandungan, kon mulang agama SMP insyaallah bisa lah. Tapi ya maaf lagi tidak ada lowongan. Yang dibutuhkan guru matematika, aduh matematikanya ora bisa jerelah. Kasar-kasarnya dadi marbot masjid itu dia nanggon mangan biasanya masjid kan. Di Jakarta di warung marbot masjid itu udah ada ruangan buat tidur, buat temu, makan biasanya digaji. Ya tidak, 6 bulan. Sempat pulang selama 6 bulan karena sepupu menikah. Arep balik ke Jakarta maning 2.500 rupiah orang di duit. Ibuku bilang ya ngana ngerekoen duwe sanggup meng Jakarta maning ya kena. Itu saya ditolongin entah apa karena saya cerita atau apa yang jelas saya emutan bahwa anak teman saya jadi memang orang kaya. Kayaknya sejak MTS sudah biasa naik motor, rumahnya gedung, sekarang jadi dosen di Jogja, jadi doktor. Itu teman sekelas saya diberi uang 5.000. Yang dengan 5.000 itu yang sing kira 150.000 lah. Kena nggo tuku tiket sepur Serayu 2.500. Mangkat maning Jakarta. Isi bingung mah. Ya Allah, priwe ya, priwe ora bisa kuliah rek iki. Sampai terakhir ada tetangga yang kerjanya di Jakarta dadi bakul es. Kula takon, "Kang, angger dadi bakul es iki kepriwe carane?" Ya GSS gosrok disiram sirup. Ya kanggone bose engko disuruh ngendi mangkal apa nang arep sekolahan apa ya. Wis kaya kowe belah. Nyong tekan ngesuk ulan ngesuke nyong ora genah uripe. Ya kalau masalah makan ada yang ngasih makan alhamdulillah. Nggon nang nggon. Tapi masa ya lah orang di menghasil aja kepriye bingung mau apa cita-citane kuliah, cita-citane. Terus saya minta tadi Pak Oles bae lah. Itu perjuangan sampai kemudian saya menemukan jalan setelah 6 bulan. 6 bulan suwe banget ya Allah, tiap bendina mikir kepriwe ya. Ya nganggur kalau enggak alhamdulillah enggak mikir makan dalam arti tempat ada rumah yang buat numpang.
Padahal kan tidurnya ya di kamar di dalam rumah pakai kasur, tapi kan mikirnya terus kepriye orang udah duit orang bisa sekolah orang apa lah 6 bulan. Baru setelah 6 bulan lalu Allah katakan di sini dalam ayat yang ke 100, ayat yang ke 100 di situ, wa may yuhajir fisabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, dia akan mendapati bahwa keluasan keomberan yang banyak. Jadi kalau ayat surat Al-Ankabut yang belum sempat kita sampai karena Al-Ankabut di belakang-belakang, ayat terakhir itu berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dihafalkan Bu? Saya pernah di bintang ngaji di Kawunganten. Ini salah satu ayat favorit saya surat ini. Ada yang hafal? Ada anak SMP. Hebat. Pendek kok. Apa lagi ayatnya? Innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu kalau diterjemahkan sesungguhnya orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh. Jihad itu sungguh-sungguh. Karena ada hadis lain mengatakan bahwa la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun, kalau nggak salah itu hadisnya. Setelah Fatu Makkah tidak ada istilah kewajiban hijrah. Kalau ini tadi ayatnya kan mengatakan bahwa orang-orang yang wis dadi wong Islam nang Mekah kangelan baik ditindas wong jadi dia orang nggak mampu, orang miskin, ditindas orang wong musik sing sugih-sugih, orang gelem pindah alasane nyong orang duwe alat gue pindah, atau saya orang mampu pindah nyong bisa nang kene gitu. Lalu mati, itu dipersalahkan. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad menempuh jalanku. Hadisnya mengatakan man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Itu hadis sahih itu. Barang siapa keluar niatnya kepengin golet ilmu. Tadi saya jawabannya saya kepengin ke Jakarta, kepengin kuliah ya berarti golet ilmu. Buka pandu nanti. Lanahdiyannahum, itu Allah andaikan tidak menggunakan la dan nun, misalnya yahdihim itu gitu. Itu juga harusnya kita sudah yakin karena kita memahami bahwa shadaqallahul azim. Apapun ucapan Allah di Al-Qur'an itu mutlak benarnya. Tapi Allah masih menggunakan la nahdiyannahum, pakai lam taukid, nun taukid. Berarti dengan dua kali memastikan pasti sungguh akan aku tunjukkan jalan-jalanku. Berarti kalau saya mengambil manfaat dari ayat ini adalah tadi kesungguhannya diuji sama Allah sampai 6 bulan. Padahal kalau dievaluasi di Kebarongan sama guru-guru saya ditaruh jadi ranking 1. Ranking 1. Selama di Kebarongan selalu pikirannya kepriwe men orang bayar SPP, yaitu dengan ranking 1. Lah kemudian itu saja Allah uji sampai 6 bulan kesungguhannya. Kalau ada teman saya yang anak orang bahkan yatim piatu udah pernah saya ceritakan. Kemarin ketemu saya orangnya. Namanya Mas Nuruddin. Yatim piatu. Sehingga tamat MBI karena selama di MBI Kebarongan juga ngenger di tempat orang. Gak terpikir dia waktu itu pengen kuliah. Tapi begitu dia mendengar orang bahwa kuliah itu bisa sambil privat, sambil kerja apa, pokoknya bisa menghasilkan duit, nggak bayar kuliah, dia langsung semangat kuliah. Modalnya adalah karena dia sudah punya keterampilan dandan jam, gawe gerobokan 2 meter lah nang pinggir dalan, servis arloji Cilacap. Akhirnya dia jadi sarjana, nggak pegawai negeri. Tapi tahun kemarin sudah berangkat haji sama istrinya. Anaknya 3, yang 1 sudah jadi musyrif sarjana di pesantren Zam-Zam.
Yang satu sarjana juga cum laude, yang bungsu mungkin juga sebentar lagi sarjana. Sekarang jadi kiai di masjid. Itu memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Kesungguhan. Jadi kalau ada orang lah nyong ora bisa nyekolna kowe lulus MTS, lulus SMP wis lah mandek. Kalau orang yang menjiwai ini anak itu ala pokoknya nyong arep merantau percaya mas orangnya dalana. Ini yang perlu kita wariskan, punya kemauan yang keras. Karena di jalan Allah itu di tempat lain ada keluasan. Artinya kalau kita berkaca dari pelajaran ini, iya ya KP sing rangi sisi nganti 6 bulan lah nyola nembe sebulan wis menyerah lah ya. Punya semangat juang. Nah, tadi orang-orang yang dimatikan sama malaikat alasannya karena lemah, karena tidak mampu, lalu ditanyakan, "Lah bukannya bumi Allah itu luas, maka kamu pindah ke sana?" Pasti akan banyak keluasan. Karena kalau beralasan itu nggak bisa diterima. Dan kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang akhirnya sukses ketika dia mau pindah dari tempat aslinya. Lah saya aslinya sih Darja. Tadi banyak petugas pedagang-pedagang, pada orang-orang yang akhirnya pokoknya berhasil setelah dia merantau lah. Dan adik saya keempat-empatnya seluruhnya merantau ke Jakarta, dan hanya satu yang sekarang masih tinggal di Bekasi. Lainnya balik maning wis ke daerah masing-masing. Ini semangat untuk mencari jalan keluar atas kesulitan yang dihadapi di suatu tempat. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildatil ladzina yasta'una hilata wa la yatuna sabila. Di sini memang Allah memberikan pengecualian, kecuali orang-orang yang benar-benar lemah. Karena kita kan banyak merasakan, mengamati, menghayati, mengerti bahwa janjane anu du ora mampu, tapi anu ngerasa orang mampu. Nggak mampu sama merasa nggak mampu sami mboten? Nggih mboten sami. Memang ada orang-orang yang betul-betul merasa tidak mampu, tetapi di ayat yang ke 100, kalau ini kan Allah mengecualikan, oke lah, kecuali orang-orang yang betul-betul mampu dari laki-laki, perempuan serta anak-anak yang memang mereka tidak memiliki kemampuan untuk berusaha sama sekali, walayah taduna sabila, tidak menemukan jalan untuk hijrah bahasanya lah. Faulaika asallahu ayyafu anhum, mudah-mudahan Allah akan memberikan ampunan, bisa diterima. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Tetapi itu ada wa may yuhajir fi sabilillah, ini ada asbabun nuzul, ada cerita, bukan cerita. Ada seseorang diceritakan dalam ayat ini, kategorinya ini, yaitu bernama Dumroh apa Domroh lah, ngono gundulan kita be. Kana Domaro tak Dumroh lah. Bin Qais minal mustad'afina bi Makkah, dia termasuk kategori orang yang du'afa, orang yang tidak mampu, orang yang lemah di Mekah. Wa kana maridon, dia sakit. Nah ini kata ini, wong melarat meriang. Falamma sami'a ma anzalallahu fil hijrah, setelah dia mendengar ayat Allah yang diturunkan tentang hijrah tadi, lah kowe mati kok alasane orang mampu, ora bisa diterima. Qala li auladi, lalu dia bilang sama anak-anaknya, ihmaluni, nyong digotong. Orang melarat, miskin, sakit, kan sebenarnya termasuk kategori yang ini kan. Betul-betul memang dia tidak mampu, meriang lah orang dua maning gitu. Tapi semangatnya, ihmaluni, paling anaknya, ayo nyong pokoknya nyong digotong. Fa inni lastu minal mut'afin, nyong udu wong lemah. Ah itu. Dia, aku nih udu wong sing ngono lemah. Lah kita kadang-kadang badannya sehat, alasannya nyong balung cilik, nyong orang duwe, lah wis kayak ki bae lah ya wis apa nane lah, gelem yang ngono ora gelem ya wis. Kan kebanyakan kita begitu. Ini orang melarat, meriang, tapi semangatnya nyong udah wong lemah, ayo nyong digotong nyotok, ayo hijrah ke Madinah. Wa inilah tadi torik,
ayu nyong digotong, mesti engko ana dalan. Kira semangatnya begitu. Buh ngommu apa mangkate kira-kira pas pada wong musyrik pada turu apa kepriwe. Lah kok enggak bisa ya Rasulullah kan hijrah ke Madinah posisi di malam hari ketika orang-orang lagi pada tidur. Walaupun sudah sepakat bahwa pokoknya malam ini rumah Muhammad kepung sekian ratus orang, itu Rasulullah itu nggak bisa jadi ukuran lah. Warnanya kan Rasulullah ya jelas maksum. Tapi kita ini kan seperti harusnya seperti ini, memiliki orang semangat seperti Dumroh ini, meriang melarat tapi nyong mutu wong orang duwe, nyong wong sugih walaupun orang duwe apa-apa, nyong semangat, ayo nyong digotong, engkau mesti ana jalan. Wallahi demi Allah lah itu tekadnya. La abitu ala baitul lailata bi Makkah, nyong bengi ge nyong arep turu nang Mekah, ora nyong pokoke. Fahamaluhu ala sarin, maka juru digotong karo tandu. Zaman men karo risban mo. Dari ngoten 6 bulan meriang ka rumah sakit karo risban dipopong. Fahamaluhu ala sarin summa kharaju bihi, lalu dia keluar dengan itu ditandu. Famata fitori, mati nang dalan. Loh ngaruh nekat mau ora oleh. Itu bukan niat mati. Dia yakin ada jalan, dia yakin akan bisa. Kalau ternyata pun dia mati, fa anzalallah, lalu Allah keluarkan turunkan ayat, wa may yakhruj min baitihi, barang siapa keluar dari rumahnya muhajiran Allah, niatnya berhijrah untuk mencari ridhonya Allah dan Rasulnya atau jalan Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, lalu dia mati, faqad waqa ajruhu 'ala Allah, sudah dapat pahala. Tetapi kalau kita di suatu tempat kemudian kangelan lalu beralasan lah nyong anu wong ora duwe, lah nyong anu wong ngaingi, lah nyong anu, itu alasan yang tidak bisa diterima. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini, mestinya kita memiliki semangat seperti Dumroh ini. Bayangkan dia orang miskin, sakit pula, tapi jiwanya nyong kudu wong lemah. Ayo nyong digawa, mesti engkau anak dalan. Semangat ini mestinya kita wariskan pada diri kita dan kepada anak-anak cucu kita. Ya semudah-mudahnya, seenteng-entengnya tadi, kalau kita, karena memang sudah ketika diterangkan kita pulang, ketika Rasulullah pulang dari perang Badar yang demikian dahsyatnya, dibilang bahwa jihad terbesar itu melawan awake dewek. Ya kan? Ya ikhtiarnya ya alarmnya 3 lapis lah. Kalau saya tersetel jam 3 seprapa tuing moni. Mbok nyong isi langkom maning kalah karo setan jam 3:30 moni maning tuing. Jam 4:30 moni maning. Wis kali diingetna ping 3 ora gelem menyat, ya berarti kalah dalam berjihad, tidak punya kemauan keras. Nah, ini yang perlu kita contoh, karena memang Rasulullah juga demikian luar biasa dahsyatnya untuk tekadnya. Maka mudah-mudahan dalam memahami ayat-ayat ini, khususnya bagi kita motivasi, pertama bahwa orang-orang yang merasa lemah lalu kemudian mati dalam kondisi dolimi anfusim karena merasa tidak mampu, alasannya kurang bisa diterima. Kemudian kalau barang siapa pindah hijrah, kalau sama Rasulullah ya dari Makkah ke Madinah, sekarang ya pokoknya jangan kene lah nggon liyane pindah liyane, pasti akan ada kelapangan. Yang ketiga tapi tadi bahwa gampangannya Nur Hamdan diuji sampai 6 bulan. Lah baru setelah 6 bulan belum jadi bakul es, kemudian Allah ngirim ya lewat orang otomatis dikirimi surat, "Ki Nur, ki ana pendaftaran mbok kowe arep kepengin sinau maning memperdalam agama. Bayarnya 10.000 sebulan." Ya kalau sekarang kira-kira 170 apa 200.000 lah. Lah nek pun kalau bukan 10.000-nya itu yang saya pegang, nek kowe ora bisa bayar yang kau dibayar nang yayasan. Lah aku itu saya berkesimpulan, oh berarti kiye dalanku kayane. Langsung saya utang sama tetangga, "Mbak hilang duit teh, gue numpak kol menganah kayak ngarep daftar." Daftar, dites, lulus, baik sekali. Saya lapor sama orang yang ngirim surat, "Pak, kula pun daftar, lulus baik sekali, tapi walaupun 10.000 kula mboten mungkin njaluk wong tua.
Kulo anak barep, adik kulo papat, sekolah MBI loro. Terus sama orang itu, ya wis, ge, kowe engko direwangi dibayarna sekolah 10.000 sebulan. Ngenyang malih kulo. Lah 10.000 nggo bayar mriko, Pak. Terus kulo nek tumbas sabun, nggih ngumbahi. Tumbas buku tulis kepripun? Ya wis, 20.000 sebulan. Kowe njot saben bulan njot nang Rawamangun kana. Tapi lalu tapi sing mandana bos. Tapi kowe ngemben mulang nang kene. Lho niku. Kula ngenyang malih. Pak insyaallah nek kula mulang teng Kebarongan nggih betah lah. Tapi kepengine kula ampun ngendelaken biaya hidup dari mulang teng Kebarongan. Dadi ngemben ngempun rampung sekolah niki kula kepengin sekolah malih. Ya ora apa-apa sing penting kowe ngemben mulang kene. Atus niku. Lalu kalau 4 tahun teng mriku direwangi sebulan 20.000. Akhirnya bar niku terus kula mucal tahun kelima nembe saged mlebu kampus kuliah. Maka tahun ke-10 nembe dados dapat gelar SPD, seseorang yang penuh duit. Duit, doa, usaha, ikhlas, tawakal. Nah, kita masalah duitnya nggak uang masalahnya sih. Ikhlas itu nama mana? Ikhlas ya pokoknya ya. Diperintah orang diperintah tetap sinau. Lah kita kan kadang-kadang enggak ngerora dimotivasi orang. Maka akhirnya setelah 10 tahun kemudian maka kemarin saya cerita sama teman. Lah kok apa sih ki mulang nang Kebarongan barang? Anu panggilan hati apa anu tugas dinas apa kepriwe? Jawab kula nerusna hutang yang tak tertulis. Maka hari Kamis sama Sabtu jam 10 saya diizinkan tanpa izin tertulis oleh kepala saya untuk boleh mengajar di Kebarongan. Itu ceritanya. Jadi ndelok karuan nambah. Pak tabiru ya ulil absor, pandai-pandailah mengambil pelajaran. Jadi intinya bahwa ketika kita memahami sebuah ayat jangan salah mengambil pelajaran. Ketika diceritani sama tentang Nabi Musa, karuan Musa wani ngadep Fir'aun anu tongkatnya bisa jadi ulah bisa membelah lautan kon. Ya Musa nggak ngerti sebelumnya. Prinsipnya kalau kita diajari ayat Al-Qur'an apalagi kita pahamnya sharih ya, pemahamannya gampang sekali dimaknai. Hadisnya sahih, wis ora usah kakean pikir, lakoni bae. Intinya itu. Kunci atau garis bawah hari ini adalah semangat mencari jalan keluar dengan berpindah tempat itu perlu ditanamkan kepada anak-anak. Kita agar jangan gampang orang yang gampang menyerah dalam arti ya wis takdirnya kayak kiye wis lah kayak bangen. Tapi orang-orang garing ngalualah melulu. Kena kiye urip angel ya kula gampang jawabnya lah. Lah kowe ngresina ora gelem angel aja urip lah wis lah. Genah. Capek Pak, orang gelem capek aja urip wis genah. Hidup itu pasti sulit, pasti capek. Laisa lil mu'minina rahatun dunal jannah. Nek wong beriman kurung pantes ngerasa ayem-ayem uripe ayem nek kurung mlebu swarga. Sing kepengin apa enak tok kuwi nang swarga ngemben bar mati. Bari pertanyaane bar mati mlebu swarga apa ora kan gitu. Ya harus berani sulit, berani capek. Ya perkara capek ya istirahat dulu kan faida farota fansob serampung ya gara persiapan berikutnya tapi ajak kalian faida robika fargob sambil minta bantuan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa mengamalkan ini insya Allah tidak ada putus asa, tidak ada alualah, adanya cuman syukur sama sabar, cuman itu. Karena kalau kita tidak bisa itu, ya anggapannya sing kepenak mau lihat terus lah, mesti itu. Kalau kita tidak bisa bersyukur, pasti sing kepenak mau lihat toh, dewek atau kepenak. Jadi apapun, wis juta miliar ya, enak ya kaya duit triliunan yang per miliar toh itu. Sing meriang ya enak ya kaya pakai meriang, orang tahu meriang sehat bae. Wes, kok sing sehat sejen maning, itu kan. Ya gampang ya diucapkan mudah diucapkan tapi dipraktikkan tidak mudah. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan maka harus diimbangi. Sulit bukan berarti tidak bisa.
Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Itu dimaknai kalau ada satu kesulitan pasti minimal ada dua jalan kemudahan. Kan semangat dadi uripe kepenak. Niku mawon kinten-kinten kajian kita. Ada yang mau ditanyakan? Jadi dalam Al-Quran ada satu surah yang namanya surat Al-Qasas. Qasas itu jamak dari kisah. Isi Quran sebagian besar itu kisah. Maka kisah-kisah itu bisa menjadi pelajaran bagi orang yang memang mendapatkan ulul albab, bagi orang yang punya nalar pas. Seperti tadi Mas Nuruddin awalnya orang kepengen kuliah lah, di keparuan nggak pernah ranking, yatim piatu, tapi barang diceritain ngomong, oh semangat, sekarang sudah sukses, gampangannya. Jadi kiai ke masjid, ya Gusti Allah Maha Adil lah, jadi dijodohna karo kiai anak kiai itu. Kira-kira seperti itulah. Mudah-mudahan bisa menyemangati kita, bisa menyemangati anak-anak kita ketika kurang semangat, maka hafalkan ayat ini, camkan, dihayati, dipraktekkan, pasti ada jalan. Sebagai gambaran, ya kaya wong kaya kabeh nganti suwe ora penak-penak dalu ora ketemu-temu yang kita lah janus gari gelem apa ora ya. Itu manfaat yang luar biasa gitu. Mungkin begitu. Mas Susiman juga dari Kroya hijrah ke sini ya Mas. Itu hebat konsepnya. Ajabot ninggal nanggon dimanapun bumi Allah itu luas sampai jenengan monggo nanti bisa juga menonton YouTube-nya Jamil Az-Zaini ya. Jamil Az-Zaini itu anaknya wong melarat tapi kepengen kuliah. Lalu raman yang utang-utang hari ngosugi dinyek. Nek utang wong melarat be blagun tok pengen kuliah-kuliah barang. Tapi bapaknya ngomong kowe jenengan lagi sugih sing kene dunya ge bisa bolak balik. Mien sugih di marat saking gampange, gak usah aja sombong lah. Nyong mung nganggo duit, nyong sugih jane tapi pas ora duwe duit. Sawahku, karanganku pirang-pirang. Begitu balik anaknya ngebuki nang burine, buka ngepit. Bapaknya nglomboni kepriwe? Dalam iki bapaknya ngomong jare sugih mung ora duwe duit, karangan sone. Lah ya memang iya kok. Kowe maca Quran apa ora? Qurane apa kae? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menjadikan di bumi ini kabeh nggo kowe nggo nyong barang ya. Kalau kan sawit di kate ngaku, kan ngaku-ngaku ku dene ngumutu. Kae karangan sapa? Karangane Mbah Anu, karangane Gusti Allah. Mbok kita ngaku-ngaku truk, Mbok. Nggih napa nggih? Mati tiga pamang kuburan. Ngaku-ngaku selembar kertas sertifikat tanah ini punyanya ini. Ngaku-ngaku lah. Hakikatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabeh dunya iki jangankan karangan sawah kowe ya duweke Gusti Allah. Ya karuan Mas. Ya itu yang diterapkan. Tapi Al-Kisah Jamil Az-Zaini ini akhirnya bisa kuliah dan kemudian setelah jadi sarjana tadi orang sing ngenyek akhirnya jadi karyawan. Sing dadi karangane mau sing mbah-mbah kuwi karo wong gue dadi ketuku nang bapake Zaini bali-bali. Zaini kae salam karo pakane. Emoh Pak, atiku masih sakit. Sakitnya itu di sini. Tapi pakai mil nek kowe mbiyen ora dinyek kaya mungkin ora dadi kaya iki. Wis pokoke salame bae. Oh iya ya, alhamdulillah. Terima kasih. Tapi aja ora ngomong. Pak, matur nuwun ya jenengan mbiyen ngenyek. Nyong ora usah. Kadang-kadang kan gitu, aku pengen balas ya wis terima kasih ya jenengan sing ngrasakna dhewek mok, enggak perlu begitu. Dan saya alhamdulillah juga pernah dinyek sampai nangis saya ketika ada ucapan yang tidak sampai dari orang itu langsung tidak langsung dari orang itu tapi sampai ke saya ngomongnya lah geleme seneng Nur Hamdan anaknya wong ora duwe. Itu saya nangis memang itu. Geleme seneng Nur Hamdan anaknya wong ora duwe, saya nangis memang. Tapi aku nggak dendam sama orang itu. Tapi alhamdulillah dengan berkat seperti itu di sini muncul
aku arep sinau sing mempeng tak tunjuk nang koma sauranyong meskipun anak yang orang tua ya tapi ya mantan patut disenengi lah ya untuk karena ganteng orang dunia pasti karena yang lainnya gitu aja lah gitu ya, itu apa istilahnya kita bisa mengambil hikmah dari kesulitan yang kita hadapi sehingga mudah-mudahan putra putri panjenengan juga bisa mewarisi ayat ini sehingga semangat juangnya tinggi untuk selalu bisa berusaha berhasil dalam hidup, mudah-mudahan bisa sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa al-Fatihah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.